Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya rindu setiap kita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan dan fokuskan kepada Tuhan. Izinkan malam hari ini Dia yang melawat kita. Izinkan malam hari ini Roh-Nya memenuhi setiap kita, agar benar-benar penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada. Walaupun kita menyaksikan doa malam secara streaming, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Dia siap dan sanggup bekerja dimanapun. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada. Amin. Ku jadikan hati ini Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku.
Jika setiap engkau sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh memberi yang terbaik malam hari ini, maka malam hari ini jamahan kuasanya siap melawat setiap engkau yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki persoalan malam hari ini Tuhan yang menjawabnya. Kiara nala malam 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 Yesus. Kiara nala malam 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 Yesus. Kiara nala malam 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hati kami siap. Hati kami rindu mendengar kebenaran firman. Sungguh kebenaran firman-Mu layak menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Bahkan sungguh kebenaran firman yang akan membangkitkan, bahkan memerdekakan setiap kami malam hari. Kami siap Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Sekian dalam malam Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah. Buka hati, buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah. Dia sembuh di akhiratku menyembah, di akhiratku menyembah. Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami
untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau juga mengurapi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, langsung saja saya mengundang kita untuk sama-sama kita buka di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Lukas pada pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Saya percaya kita semua sudah pernah mendengarkan kisah kebenaran firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta. Di mana dari 10 orang kusta itu, yang 9 tidak kembali, tetapi hanya 1 orang yang kembali. Tatkala dia menyadari bahwa dia sudah menjadi tahir, dia sudah disembuhkan, dan dia tahu harus apa yang dia lakukan. Dan dikatakan pada ayat ini bahwa orang ini adalah orang Samaria, di mana dia datang kembali kepada Yesus. Dia mengucap syukur dengan tersungkur di hadapan Yesus karena ucapan syukurnya kepada Yesus. Jemaat Tuhan, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan, kita jangan melupakannya. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam sepanjang hidup kita pasti pernah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun kenapa seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita? Di tahun-tahun yang lalu, kita mengalami masalah dan Tuhan menolong kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Tetapi di saat ini, tatkala kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, tantangan, keadaan yang tidak baik, sepertinya kita lupa akan pertolongan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Mari jemaat Tuhan, jangan kita menjadi 9 orang yang mengalami kusta. Tetapi biarlah kita menjadi 1 orang, seperti orang Samaria, yang mana dia tahu mengucap syukur. Dia tidak melupakan di mana Tuhan menolong akan kehidupannya. Saya pernah membaca dalam buku tentang psikolog, yaitu seorang psikolog dari Amerika yang bernama Elizabeth Loftus.
Kalau kita baca, Bapak Ibu baca, akan ditemukan di situ. Kenapa manusia itu bisa lupa? Bahkan kita sering mendengar bahwa kalau orang lupa itu berani mati. Benar ya? Kalau pada waktu kita janjian lalu, loh kok kenapa kamu lupa? Waduh, iya maaf ya saya lupa. Benar-benar saya lupa ya. Kalau lupa, sudah bicara lupa, orang berani mati. Siapa yang bisa tahu kita lupa atau tidak? Dari mana kita bisa menuntut orang yang lupa? Namanya saja lupa. Itu berbicara tentang memori yang ada di otak. Siapa yang bisa membedah otak manusia? Dan ternyata saya baca di teori dari Elizabeth ini mengatakan, kenapa manusia itu bisa lupa? Salah satunya kenapa manusia itu bisa lupa adalah memori yang mana kejadian-kejadian yang dia alami itu adalah kejadian-kejadian traumatik. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Sehingga dalam pribadi manusia, manusia akan cenderung ingin melupakan hal-hal yang tidak membuat dia damai. Hal-hal traumatik, ada kejadian-kejadian yang tidak baik, yang menimpa, yang terjadi dalam pribadi manusia. Sehingga itu menjadi salah satu penyebab kenapa manusia itu bisa lupa. Ada hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan, yang mana manusia itu ingin dilupakan. Itu secara teori psikolog tentang memori. Tetapi yang menjadi anehnya adalah pada waktu saya merenungkan kembali kebenaran dan saya melihat dari teori ini, sepertinya kita terbalik. Kalau secara teori salah satunya adalah kita melupakan apa yang tidak baik, tetapi kecenderungan kita yang saya lihat pada kenyataannya, justru kita sepertinya lupa dengan kebaikan itu. Sehingga dengan tegas malam hari ini saya katakan, jangan-jangan kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya lupa. Tetapi mungkin lebih tepatnya adalah tidak tahu diri. Kita lupa diri. Maaf kalau saya berbicara agak keras dan kasar. Tetapi biarlah firman ini mengingatkan kembali saya dan saudara. Agar kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Allah yang tidak pernah melupakan kebaikan Bapanya dalam hidup kita. Karena kalau kita ada sampai hari ini, itu semua tidak lepas daripada kebaikan Tuhan. Itu tidak lepas daripada pertolongan Tuhan. Dari tahun ke tahun, bahkan hari demi hari, kita ada karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya tatkala kita diperhadapkan saat ini dengan masalah, dengan tantangan, mungkin kita merasa tidak mampu, tidak berdaya. Ingat kembali waktu-waktu sebelumnya, di mana Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Sehingga kita akan terus diingatkan, kita akan terus dikuatkan. Itu sebabnya firman Tuhan juga katakan, janganlah engkau lupa, ya, merenungkan, ya, kebenaran itu siang dan malam. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Allah mau mengalami keadaan yang baik dan beruntung, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Saya percaya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita. Walaupun mungkin saat ini kita ada di titik terendah sekalipun. Firman Tuhan malam hari ini menegur setiap kita. Bahwa biarlah kita menjadi anak-anak Allah yang tidak sekedar mengatasnamakan lupa. Seperti saya katakan tadi, karena lupa orang berani mati. Tetapi mungkin di balik lupa itu sebenarnya bukan lupa. Kita tidak tahu diri kita. Kita lupa diri kita. Dari mana Tuhan memanggil kita.
Dari mana Tuhan menolong kita. Dari mana Tuhan mengangkat hidup kita. Sehingga tatkala kita sudah melewati setiap kesulitan-kesulitan di masa lampau. Dan kita ada saat ini yang diperhadapkan kembali dengan masalah. Sehingga kita melupakan akan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Amin. Dan biarlah kita memastikan diri kita masing-masing bahwa sebagai anak-anak Allah yang menerima kebaikan Allah dalam hidup kita, yang menerima kebaikan Bapa kita, kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Kita tidak menjadi orang yang tidak tahu diri. Kita tidak melupakan kebaikannya. Tetapi biarlah kita menjadi satu orang seperti orang Samaria, di mana dia datang kembali pada waktu dia mengalami kesembuhan itu. Tatkala dia ditahirkan, ada kuasa, ada mujizat Allah yang memulihkan kehidupan keadaannya. Ayat 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita semua didapati menjadi orang yang sungguh mengucap syukur dalam segala keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kita selalu belajar bersyukur, kita selalu belajar untuk kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya dengan kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, dengan kita mengingat setiap perbuatan Tuhan, maka kita akan terus dimampukan dan dikuatkan. Kalau di masa-masa yang lalu, kalau di hari-hari yang lalu, Tuhan menolong saya dan saudara, maka percayalah, di waktu yang akan datang, besok dan seterusnya, Tuhan juga akan tetap menolong saya dan saudara. Biarlah setiap iman percaya kita, tidak hanya sekedar kita dasarkan kepada pertolongan, jawaban doa, mujizat, itu baik. Setiap kita merindukan, saya pun merindukan. Setiap apa yang saya doakan, kalau bisa langsung terjawab. Kalau bisa pergumulan itu langsung terjawab. Benar ya Bapak Ibu? Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi kanak-kanak. Tuhan mau agar setiap iman pengharapan kita ada di dalam dasar yang benar. Tatkala Tuhan sudah melakukan perkara yang baik dalam hidup kita, dan lalu kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, Tuhan mau kita memiliki iman yang sama. Bahwa dulu Tuhan sanggup membebaskan kita, maka untuk saat ini dan seterusnya pun Tuhan sanggup membebaskan kita. Amin. Tidak menjadi kanak-kanak, tidak melupakan, menjadi tidak tahu diri. Tetapi yang saya ingin kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh kembali lagi kepada pemahaman yang benar. Menyadari bahwa untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, Bapa kita selalu melakukan hal yang baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya pada malam hari ini, mari kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak sekedar mengasihi Tuhan hanya karena kita mau ditolong. Hanya kita mau mendapat kuasa mujizat. Tetapi sungguh dari hati kita. Saya percaya orang-orang yang tahu mengucap syukur, orang-orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, akan Tuhan limpahkan kekuatan, kasih dan kuasanya lebih lagi bagi hidup kita. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, mengingatkan kepada setiap kita. Biarlah kita boleh tetap mengasihi Tuhan dan tidak pernah melupakan segala perbuatan kebaikan Bapa atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kiara nama kata kaya ralamaya si kiara nama kata kaya ini miski. Kiara lama kata kaya ralamaya si kiara lamaya si. Kurana nama kata kaya ini mi kiara namaya si kiara manaya si. Kiara nama kata kaya ini mi kiara namaya si kiara namaya si. Kiara nama kata kaya ini mi kiara lamaya si kiara lamaya si. Kurana maya si kiara lama kata kaya ini mi kiara manaya si. Kina ini mi kiara bakata kaya ini miski. Kiara bakata kaya ini mi kiara namaya si kiara namaya si. Malam hari ini Bapa kami datang kepadamu. Kami mau belajar Tuhan. Untuk tidak pernah melupakan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh tetap percaya bahwa dalam segala situasi dan keadaan boleh berganti Tuhan. Masa boleh berganti. Tetapi kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu tidak akan pernah berganti. Tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Kami pernah mengecap kebaikan-Mu di masa-masa yang lalu. Dan biarlah itu selalu kami ingat ya Tuhan. Di mana waktu-waktu Kau menolong kami. Engkau memulihkan kami. Engkau memberkati hidup kami. Bahkan Engkau mengangkat kami Tuhan. Dari keterpurukan kami. Sehingga kami saat ini boleh ada. Sebagaimana kami ada. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi. Anak-anak-Mu yang tidak pernah melupakan kebaikan-Mu sebagai Bapa kami. Kami mau belajar terus berterima kasih. Mengucap syukur. Kami percaya apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Bapa di dalam surga, biarlah setiap iman, pengharapan dan kasih kami alaskan karena kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lainnya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus jika ada di antara umat-Mu Bapa yang saat ini ada di dalam pergumulan hidup mereka. Bahkan ada di dalam keadaan yang sungguh sangat tidak berdaya. Hamba berdoa saat ini Bapa, biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka. Menjamah setiap hidup mereka. Hanya Engkau yang sanggup ya Bapa, menyembuhkan, memulihkan, bahkan membuat hidup mereka diperbaharui. Mereka mengalami kemenangan, kebangkitan, damai dan sukacita yang daripada-Mu. Dan biarlah itu terjadi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyatakan iman percaya kami. Jika di masa-masa yang lalu Engkau menolong kami, maka untuk saat ini, bahkan untuk masa yang akan datang, kami percaya Engkau tetap melakukannya bagi hidup kami. Pertolongan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan dalam doa malam ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tetap saya menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk bisa tetap beribadah, baik itu melalui daily devotion, baik itu juga melalui doa pagi bersama kita setiap hari Jumat jam 5 pagi, dan juga dalam ibadah doa malam online kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.